Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 13. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau hadirkan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?"
Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana.' Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih yang mendalam. Banyak orang kurang melihat makna kehadiran Yesus bagi dunia. Padahal Yesus sendiri banyak prihatin dengan situasi dunia, khususnya kehidupan yang pantas bagi manusia. Injil menceritakan peristiwa sakit dan derita yang dialami oleh satu keluarga. Satu anggota keluarga ini sakit ayan dan sangat menderita. Seringkali ia jatuh ke dalam api dan air. Pertemuan dengan Yesus mendatangkan sukacita. Sebelum Yesus menjamah orang ini, ia menegur keluarga karena iman yang lemah akan Yesus. Keluarga ini sudah pernah mengantar anak itu kepada murid-murid Yesus, tetapi para rasul juga tidak mampu menolongnya. Jawaban Yesus ialah, karena para rasul juga lamban imannya. Iman akan Yesus sangat penting agar manusia senantiasa membangun kesatuan dengan Yesus. Kiranya manusia menyadari bahwa kebaikan apapun yang dilakukan sebenarnya bukanlah karena kemampuan pribadi kita, tetapi karena rahmat dari Allah. Dalam kitab Ulangan ditekankan pentingnya mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Mengapa? Karena oleh kasih akan Allah, dengan hati yang murnilah, rahmat Allah akan terus mengalir dan melingkupi seluruh kehidupan. Iman, harap, dan kasih harus menyatu dalam hidup manusia agar kesatuan dengan Tuhan tidak goyah. Saudara-saudariku terkasih, lalu apa yang bisa kita perhatikan selanjutnya? Pertama, kita harus sungguh percaya akan Allah dan mencintainya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Ajakan ini jangan dipandang remeh. Banyak orang setelah bahagia melupakan Tuhan di dalam hidupnya. Padahal Tuhan selalu memberi pertolongan. Kedua, sakit tidak selalu disebabkan oleh sakit penyakit, tetapi juga oleh iblis. Karena itu kedekatan dengan Tuhan mesti dipelihara agar Tuhan membantu kita setiap saat. Yang ketiga adalah kasih kepada sesama juga tetap diperhatikan, sebab ini juga kehendak ilahi. Bila kita mencintai sesama, kita juga sudah memenuhi tuntutan Allah. Semoga demikian. Amin.